Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah benar ada peraturan baru mengenai penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan, sama seperti pertanyaan yang masuk pada video saya sebelumnya. Dan pertanyaannya itu seperti ini. Katanya, "Kak, apakah benar ada peraturan baru mengenai penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan bahwa pencairan harus di agen khusus pencairan PKH saja, sedangkan di tempat-tempat lain tidak boleh?" Jadi buat yang lainnya yang penasaran dengan hal ini juga, apakah benar ada peraturan baru mengenai pencairan bansos PKH khususnya, silahkan nonton video ini sampai habis. Baiklah, langsung saja mengenai pertanyaan tersebut, apakah benar ada peraturan baru mengenai pencairan bansos PKH bahwa katanya pencairan PKH ini hanya boleh dilakukan pada agen khusus atau agen tertentu dan tidak boleh dilakukan di agen-agen lain atau mencairkannya di tempat lain atau cara yang lain. Nah, karena pertanyaan ini akhirnya saya kembali membuka file-file yang ada dan berkas-berkas yang ada untuk mencari. Jangan-jangan ini ada peraturan baru mengenai pencairan bansos PKH tapi terlewatkan oleh saya. Akhirnya saya coba buka-buka semuanya dan hasilnya yang saya temukan yang paling terakhir diupdate mengenai mekanisme pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan khususnya, yaitu petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai program Keluarga Harapan tahun 2018. Selebihnya atau yang paling terbaru mengenai mekanisme pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan itu saya belum lihat atau belum saya pegang. Tapi setahu saya setiap kali ada peraturan baru apalagi yang menyangkut mengenai pencairan bansos itu seharusnya kami semuanya dapat. Jadi sampai saat ini karena saya belum mendapatkan peraturan baru tersebut mengenai pertanyaan yang masuk, jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa bisa saja yang dialami oleh salah satu teman kita yang bertanya ini itu hanya berlaku di daerahnya saja. Karena di daerah-daerah lain, khususnya di daerah tempat saya tinggal, itu tidak ada peraturan yang seperti itu. Dan semua KPM penerima PKH maupun BPNT itu dibolehkan untuk menarik bantuan sosialnya dimanapun itu sesuai dengan keinginannya. Dan sebenarnya apabila nih misalnya KPM tersebut itu kebetulan keluar kota atau keluar daerah, tapi di tempat dia yang sekarang itu ternyata ada agen e-warung yang sama dengan ATM-nya ini. Contoh misalnya KPM ini pemegang KKS Bank BRI dan dia penerima BPNT. Kemudian kebetulan dia ini keluar daerah di daerah mana gitu dan dia mau menarik bansosnya di luar daerah sana, itu sebenarnya bisa. Yang penting di sana di tempat dia sekarang tinggal itu juga ada agen yang sama dengan bank yang dia pegang atau KKS yang dia pegang. Kalau KKS-nya yaitu Bank BRI berarti dia bisa menarik bansos BPNT-nya di agen BRI yang ada di tempat dia sekarang. Nah, apalagi PKH. Kalau PKH kan dia bansosnya itu saldonya uang ya, jadi sebenarnya bisa ditarik di ATM langsung bisa, dan juga di agen BRI atau di agen BNI 46 juga bisa. Dan itu bebas mau menariknya di mana aja. Kalau misalnya nih Bapak Ibu itu tinggal di sebuah desa contohnya, dan di desa tempat Bapak Ibu tinggal itu kebetulan lagi nggak cocok nih, atau mungkin ada permasalahan masa lalu yang pernah terjadi, akhirnya Bapak Ibu itu merasa tidak nyaman untuk melakukan transaksi di agen tersebut, sehingga Bapak Ibu memilih untuk menarik bansosnya di desa sebelah, di desa tetangga. Itu sebenarnya dibolehkan, tidak masalah Bapak Ibu mengambil bansosnya di tempat lain. Karena di dalam peraturan atau petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial non tunai di sana tidak ada dijelaskan bahwa KPM ini wajib harus mengambil di tempat-tempat yang ditentukan. Nah, apabila hal ini terjadi di tempatnya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan satu hal terlebih dahulu. Apakah agen yang ditunjuk ini atau tempat pencairan yang ditunjuk ini ada hubungannya atau dia adalah keluarga dari yang mengarahkan Bapak Ibu. Contoh misalnya Bapak Ibu diarahkan oleh pendamping sosialnya hanya boleh mencairkan bantuan sosial di agen B, tidak boleh di agen yang lain, tidak boleh di tempat yang lain. Coba Bapak Ibu perhatikan apakah agen B ini memiliki hubungan keluarga dengan pendamping sosialnya. Nah, apabila mereka ini ternyata agen B dan juga pendamping sosialnya adalah keluarga atau mungkin ada hubungan khusus, maka itu patut dicurigai. Bisa jadi pendamping sosialnya hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Makanya Bapak Ibu semuanya diarahkan untuk melakukan pencairan bansos di tempat tertentu, tidak boleh di tempat yang lain.
Nah, mengenai hal ini sebenarnya ini sudah melanggar peraturan. Sebenarnya pendamping sosial atau siapapun itu, entah itu aparat desa ataupun lain sebagainya, tokoh masyarakat dan juga oknum-oknum lainnya, itu tidak boleh dan tidak memiliki hak untuk mengarahkan Bapak Ibu untuk menarik bantuan sosial di tempat yang tertentu. Karena Bapak Ibu memiliki kebebasan untuk menarik bantuan sosialnya dimanapun itu. Kewajiban Bapak Ibu ketika bansosnya sudah masuk atau bansosnya sudah ditransaksikan hanya satu, yaitu melaporkannya kepada pendamping sosialnya bahwa Bapak Ibu itu sudah melakukan transaksi atau bansosnya sudah ditarik. Dan juga jangan lupa bansosnya harus dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, jangan pernah dibelanjakan untuk hal-hal keinginan atau untuk hal-hal yang tidak mendesak lainnya. Nah, apabila Bapak Ibu itu memiliki komponen anak sekolah misalnya, maka bansos ini diberikan untuk meringankan biaya pendidikan anaknya Bapak Ibu, atau misalnya dibelanjakan buat beli seragam sekolah, sepatu, tas dan lain sebagainya. Dan apabila ada lebihnya silahkan ditabung, atau lebih baiknya lagi untuk sisa bansosnya ini bisa dijadikan modal usaha agar keuangannya Bapak Ibu itu bisa cepat meningkat dan cepat sejahtera mandiri. Baiklah, itu saja informasi yang bisa sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan buat yang mengalami hal seperti ini, misalnya Bapak Ibu itu diarahkan atau diintimidasi hanya boleh melakukan pencairan bantuan sosial di tempat tertentu, entah itu bantuan sosial program Keluarga Harapan atau BPNT misalnya, Bapak Ibu bisa melaporkan orang tersebut yang telah mengintimidasi Bapak Ibu atau yang telah mengarahkan Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mengeluarkan kata-kata ancaman, contoh misalnya, Bapak Ibu harus mengambil bansos atau mencairkan bansosnya di agen B, karena kalau tidak mencairkan bansosnya di agen B, maka bansosnya Bapak Ibu akan saya cabut atau akan saya putus dan kedepannya tidak akan mendapatkan bansos lagi. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan ancaman seperti itu atau intimidasi seperti itu, silakan Bapak Ibu melaporkan orang tersebut langsung saja ke dinas sosialnya, karena di setiap daerah, di setiap dinas sosial pada setiap daerah itu ada koordinator pendamping sosialnya di sana. Nah, silakan aja laporkan ke sana, tapi jangan lupa harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan juga saksi-saksi bila perlu, agar laporannya Bapak Ibu itu bisa segera ditindaklanjuti dan larinya tidak ke fitnah. Nah, sebelum saya menutup video ini, ayo dong tulis komentarnya di bawah video ini ya, buat KPM yang sudah melakukan pencairan bansos tahap 3 ini, apakah di daerah Bapak Ibu tinggal itu juga dilakukan intimidasi sama seperti pertanyaan yang masuk di video saya sebelumnya mengenai katanya di tempat dia tinggal itu ada peraturan terbaru bahwa KPM ini harus mengambil atau mencairkan bansosnya di tempat tertentu. Coba deh saya mau dengar dari daerah lain, apakah di daerah lain juga ada diarahkan seperti itu atau tidak. Karena sampai saat ini kami sebagai pendamping sosial, khususnya saya pribadi, itu belum menemukan atau belum menerima peraturan baru mengenai mekanisme pencairan bantuan sosial non tunai PKH. Dan itu masih mengacu pada pencairan bansos yang sebelum-sebelumnya, yaitu bebas untuk mencairkan bantuan sosial dimanapun itu dan di tempat manapun itu. Boleh di agen atau boleh di ATM. Jadi di tempat saya tinggal itu KPM itu masih bebas untuk mencairkan bantuan sosial PKH-nya dimanapun dia inginkan, tidak harus di tempat dia tinggal. Dan kalau misalnya KPM ini kebetulan berada di luar daerah, maka KPM tersebut juga bisa mencairkan bansosnya di daerah dia sekarang. Yang penting di sana ada ATM-nya dan juga ada agen BRI-nya kalau dia pemegang KKS BRI, atau agen BNI 86-nya kalau dia pemegang KKS Bank BNI. Jadi saya mau tahu apakah di daerahnya Bapak Ibu itu juga sama seperti di daerah saya, atau sama seperti di daerah yang salah satu teman kita tadi yang bertanya. Jadi tulis komentarnya di bawah video ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.